Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SDN Keropak 01, Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SDN Keropak 01 yang saya hormati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatan yang tak terhingga, di antaranya kesadaran iman, kesehatan, serta kesempatan yang berbahagia ini, sehingga kita dapat bersama-sama dapat berkumpul dalam acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pati. Selanjutnya sholawat serta salam tak lupa kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana dari beliaulah kita mendapatkan contoh maupun suri tauladan terbaik bagi kita dalam menjalankan berbagai segi kehidupan sehari-hari, sehingga kita semua dapat ridhonya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau pada akhir nanti. Amin. Saya di sini sebagai pembawa acara. Oleh karena itu, saya akan membacakan susunan acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pati sebagai berikut. 1. Pembukaan diseminasi positif. Yang kedua, sambutan Kepala SDN Keropak 01. Yang ketiga, pemaparan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pati. Yang keempat, tanggapan dari Kepala Sekolah SDN Keropak 01. Yang kelima, penutup. Memasuki acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita semua mengawali acara diseminasi budaya positif dengan membaca Ummul Kitab Surat Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu sambutan Kepala SDN Keropak 01 oleh Bapak Suratman SPD SD. Kepada Bapak Suratman kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa ajma'in. Ibu-ibu guru SD Negeri Tawangrejo 01 yang SD Keropak 01 yang saya hormati, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat dan nikmat kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan bernafas, beraktivitas di pagi hari ini dengan baik. Juga salawat dan salam di hauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa membimbing menuntun kita
ke jalan yang lebih baik, dan semoga kita selalu diakui sebagai umatnya di dunia wal akhirah. Ya, amin Allahumma amin. Ibu-ibu guru yang saya hormati, di sini alhamdulillah di sekolah kita ini ada calon guru penggerak angkatan 10 yang saat ini melaksanakan diseminasi untuk sebagai prasyarat sebagai calon guru penggerak, dan semoga beliau nanti dalam perjalanan diberi kemudahan, dibukakan pikiran dan sebagainya, sehingga mendapatkan sesuatu hal yang sangat bermanfaat untuk dirinya sendiri, khususnya untuk kita semua pada umumnya, dan bermanfaat untuk peningkatan kualitas pendidikan yang ada di sekolah kita ini, yaitu di SD Negeri Propa 01 yang kita cintai ini. Dengan majunya kualitas pendidikan di sini, mudah-mudahan beliau nanti sebagai tonggak, sebagai penggerak kita semua untuk melakukan hal-hal yang lebih baik. Kalau saya amati apa yang dipaparkan di situ, yaitu melaksanakan diseminasi berbagai praktik baik. Semoga kita nanti dalam mengikuti acara ini bisa melaksanakan apa yang akan disampaikan beliau, betulnya. Jadi sehingga bermanfaat untuk anak-anak. Kita semua mendapatkan tambahan wawasan, ya. Jadi inilah yang namanya kolaborasi antar teman sejawat, dan mudah-mudahan dalam nanti hal demikian, kalau ada hal-hal yang perlu kita bicarakan dalam kesulitan panjenengan, kita juga bisa melaksanakan diskusi dalam kombel yang kita miliki. Dan semoga kombel di SD kita nanti bisa berjalan dengan baik, ya. Jadi apa yang menjadi hambatan, apa yang menjadi permasalahan kita, itu bisa kita selesaikan dalam kombel atau kelompok belajar yang ada di SD kita. Begitu nanti langkah selanjutnya. Untuk itu, ibu-ibu guru yang saya hormati, saya mohon acara ini bisa diikuti, ya, dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan dengan kita mengikutnya, hati kita menjadi terbuka, ya, untuk mencari tambahan wawasan demi anak didik kita yang kita cintai. Itu kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wa taufiq wal hidayah wa ridwanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Kerupak 01, Bapak Surahman. Kepada beliau kami ucapkan banyak terima kasih. Untuk acara yang selanjutnya, yaitu pemaparan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pati yang disampaikan oleh Ibu Lina Nikmatur Rosyihah Rusman. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam
dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Hari ini perkenankan saya untuk memaparkan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang pemahaman dan penerapan budaya positif. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Suratman SPD selaku Kepala SD Negeri Kropak 01 dan rekan-rekan guru beserta staf dan karyawan SD Negeri Kropak 01 yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkat rahmat hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita, kegiatan belajar mengajar sebagai pendidik dan mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif hari ini dengan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu guru hebat, sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Pak Suratman SPD dan rekan-rekan guru dari kelas 1 sampai kelas 5 dan staf beserta karyawan SD Negeri Kropak 01 yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi budaya positif ini dan memberikan doa serta dukungannya kepada saya untuk mengikuti kegiatan program guru penggerak angkatan 10 ini. Tanpa doa dan dukungan rekan-rekan guru dan Bapak Kepala Sekolah, saya bukanlah apa-apa Bapak Ibu. Jadi saya bisa semangat sampai pada tahap ini berkat doa dan dukungan kalian. Saya aturkan terima kasih ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, sebelumnya saya juga ingin mengatakan bahwa kita di sini sharing, kolaborasi ya Bapak Ibu. Saya bukan maksud untuk menggurui, saya hanya memberi informasi, menguatkan informasi yang saya tentunya saya mengetahui bahwa Bapak dan Ibu guru itu sudah lebih dahulu melaksanakan budaya positif ini, apalagi sudah memiliki pengalaman berpuluh-puluh tahun mengajar ya Bapak Ibu. Jadi pada sesi ini kita sharing dan kolaborasi untuk budaya positif yang nantinya akan kita laksanakan sudah kita laksanakan pada kelas kita dan pada sekolah kita yang tercinta ini SD Negeri Kropak 01. Next, Bu Rini. Nah, dalam budaya positif ini ada beberapa konsep Bapak Ibu. Konsep intinya ada perubahan paradigma belajar. Sekarang ini kita menggunakan kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu. Nah ini tentu saja ada perubahannya. Lalu yang kedua ada disiplin positif. Disiplin positif yang sudah kita laksanakan di kelas dan di sekolahan ini. Lalu ada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai disiplin positif, nilai-nilai positif yang nilai-nilai baik yang sudah kita laksanakan pada kehidupan sehari-hari bahkan di kelas dan di sekolah ini. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Tentu saja kita semua sebagai manusia memiliki kebutuhan ya Bapak Ibu. Nah ini nanti kita akan bahas kebutuhan dari anak-anak didik kita sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka sehingga bisa mengembangkan minat, bakat, dan potensinya dengan maksimal. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nah kita sudah mengetahui Bapak Ibu bahwa manusia itu melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Apa yang melatar belakangi manusia tersebut melakukan sesuatu. Nah hal ini juga terdapat pada anak didik kita. Lalu ada yang namanya posisi kontrol guru. Sebagai guru kita memiliki kontrol terhadap anak didik kita, peserta didik kita yang kita ajar di kelas masing-masing. Lalu ada yang namanya keyakinan kelas yang kita akan buat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing dan segitiga restitusi untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi peserta didik. Next. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi
sehingga setiap belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, saya paham betul bahwa Bapak Ibu pasti sudah hafal di luar kepala apa itu profil pelajar Pancasila. Terdapat berapa Bapak Ibu? Ada 6. Kita sering menyanyikannya pada anak didik kita mengawali pembelajaran atau mengakhiri pembelajaran atau bahkan di tengah-tengah pembelajaran berlangsung. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menerapkan profil pelajar Pancasila. Nah, agar lebih semangat dalam mengawali diseminasi ini, saya mohon kesediaannya Bapak Ibu untuk menyanyikan bersama-sama lagu profil pelajar Pancasila. Oke. Sambil berdiri apa duduk? Sambil berdiri enggak apa-apa. Biar lebih semangat ya Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Alhamdulillah, luar biasa Bapak Ibu semangatnya, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa menerapkan profil pelajar Pancasila pada kelas kita masing-masing dan bahkan pada sekolah kita. Nah, Bapak Ibu diferensiasi pembelajaran yang sudah kita lakukan setiap hari di kelas nih Bapak Ibu, meliputi diferensiasi proses, diferensiasi produk, diferensiasi konten. Nah, Bapak Ibu pada pembelajaran berdiferensiasi anak-anak akan diberi kebebasan, kemerdekaan untuk belajar sesuai dengan kebutuhannya. Ada anak kinestetik, dia bisa menyerap informasi, memahami materi pembelajaran ketika melaksanakannya dengan mempraktekkan. Kita demonstrasi, bermain peran, atau praktek pembelajaran. Alhamdulillah kemarin di kelas 5 kedatangan tamu dari dosen UMK Kudus Bapak Ibu. Nah, beliau itu melaksanakan model pembelajaran baru diterapkan di sekolah kita Bapak Ibu, yaitu membuat kearifan lokal jenang kudus. Ternyata anak-anak bisa Bapak Ibu, dan itu malah lebih melekat materi yang diajarkan karena diintegrasikan dengan materi pembelajaran IPAS, yaitu perpindahan kalor. Ketika memasak jenangnya itu ada perpindahan kalor dari kompor ke wajan dan akhirnya jenangnya matang. Nah, itu mereka juga melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya dipaparkan video pembelajaran, lalu mereka menyicipi jenang kudus, rasanya manis legit, teksturnya juga tahu. Akhirnya mereka membuat dan melaksanakan kegiatan diskusi kelompok. Nah, setiap hari kan kita sudah melaksanakan kegiatan kelompok nih Bapak Ibu, itu sudah bisa mencakup kegiatan diferensiasi pembelajaran. Jadi siswa itu diajari untuk berkomunikasi dengan baik dengan teman-temannya. Tentu saja tidak berdiam diri ya Bapak Ibu, pasti ada interaksi di dalam kelompok. Itu sudah diferensiasi proses. Terus ada diferensiasi konten. Nah, ketika kita memberi materi, mereka memecahkan masalahnya, tentu saja mereka menuangkan pada lembar kerja peserta didik dan yang akan mereka jelaskan ketika presentasi di depan. Nah, untuk diferensiasi produk Bapak Ibu, bukan hanya tadi kan yang dari kelas 5 itu tadi membuat jenang kudus. Jadi produk itu tidak hanya sebuah bahan atau produk saja, tapi ketika anak itu bisa lebih percaya diri, lebih komunikatif, lebih berani, itu sudah produknya sudah tercapai Bapak Ibu. Jadi anak-anak tadi
ketika dilaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ada perubahan dari semula dia hanya berdiam saja, dia menjadi percaya diri dan dapat mengemukakan pendapatnya, itu dia sudah melaksanakan atau menghasilkan sebuah produk nih Bapak Ibu. Jadi tidak hanya yang bisa dilihat, diraba, tapi yang bisa dirasakan juga perubahan dari peserta didik yang kita ajarkan tadi. Selanjutnya, nah, ada miskonsepsi teori kontrol yang diluruskan oleh William Glasser Bapak Ibu, bahwa ilusi guru harus mengontrol murid. Jadi guru itu bisa mengontrol murid, misalnya ayo dikerjakan tugasnya, harus dikerjakan. Nah itu kan kita sudah mengontrol mereka, jangan ribut, kerjakan. Nah lalu diluruskan pada dasarnya itu kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ada murid yang pasti kita mengalami ya Bapak Ibu, sudah kita beri instruksi, ayo Mas dikerjakan, malah bermain sendiri. Mungkin waktu kita ada di kelas dia mengikuti instruksi kita kontrol bisa, tapi ketika kita sudah tidak di kelas, kembali ke semula lagi. Nah seperti itu. Jadi ini meluruskan untuk teori kontrol itu tadi ya Bu. Jadi kita tidak bisa 100% mengontrol peserta didik. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah dalam jangka waktu tertentu mungkin efektif Bapak Ibu, tetapi bisa menjadi ketergantungan. Misalkan kamu nanti mengerjakan tugas dengan baik, nanti Ibu beri hadiah. Nah nanti dia pasti menunggu hadiah. Nah kalau suatu saat kita suruh dia berbuat baik, tidak mendapat hadiah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kecewa, tidak mau, mutung gitu ya Bapak Ibu. Jadi malah kembali, malah lebih buruk dari sebelumnya. Next, ada dari ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Nah, biasanya kita kan memberi masukan lah, kritik seperti ini. Tulisanmu kayak cakar pitik. Nah itu sebenarnya dia mau nulisnya bagus Bapak Ibu, tapi mungkin karena kesusu atau karena memang menulisnya seperti itu. Nah itu kan kita sebenarnya mau mengkritik agar dia lebih bersemangat menulis dengan baik ya Bapak Ibu. Ternyata mereka itu merasa buruk tentang diri mereka. Oh berarti tulisanku ala wes besok aku tidak mau menulis lagi. Ada yang seperti itu gitu Bapak Ibu. Lalu ada lagi ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita kan sudah ada merdeka belajar Bapak Ibu. Jadi paksaan itu kurang efektif. Seperti ini. Saya itu ya mulai baru dekat-dekat ini mulai belajar juga nih Bapak Ibu dari Dokter Aisyah. Oke, tahu ya kesadaran. Di situ saya mengutip bahwa generasi zaman dulu itu kuat, tahan banting gitu Bu. Diibaratkan dengan sebuah TV. TV zaman dulu itu tebal-tebal ya Bapak Ibu. TV tabung. Kalau rusak tinggal dipompa, baik lagi, hidup lagi. Sinyalnya hilang, dipukul, hidup lagi, malah ketemu sinyalnya. Kalau mau memindah channel, dipencet. Nah, ditekan dengan kuat. Tapi sekarang coba kita lihat dari TV saja loh Bapak Ibu. TV sekarang TV LED slim, fiturnya banyak. Kalau dipukul mati. Jadi generasi sekarang itu katanya Dokter Aisyah Danu generasi soft touch. Kalau pindah channel kan gitu ya. Kalau dulu
dipencet sekuat tenaga. Nah, perbedaannya zaman dulu itu mereka tahan banting, kuat, segala medan kuat, tapi fiturnya hanya sedikit. Kalau dibandingkan dengan sekarang, fiturnya banyak tapi kurang tahan banting, kurang kuat. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh memaksa, apalagi menggunakan kekerasan kepada anak-anak zaman sekarang. Selanjutnya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon itu apa yang kita terapkan, tentu saja nanti diterima untuk peserta didik dan ada responnya. Contohnya ketika kita mengapresiasi peserta didik, tuh kamu rajin sekali. Nah, responnya dia akan lebih rajin dari sebelumnya. Jadi ketika kita memberi stimulus atau rangsangan atau apresiasi, dia menjadi rajin. Pengubahan paradigmanya ketika kebutuhan kita sama pada stimulus respon, padahal kenyataannya kebutuhan peserta didik itu berbeda-beda ya Bapak Ibu. Jadi pada teori kontrol kebutuhan kita berbeda. Lalu untuk stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Ketika kita paparkan materi matematika, semuanya melihat pada materi tersebut. Nah, pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Mungkin anak yang satu ketika kita beri pembelajaran matematika, kita beri cara seperti ini, rumus matematika, dia bisa melihat. Tapi ada anak-anak yang memiliki cara tersendiri untuk mengerjakan soal matematika. Lalu stimulus respon yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Berpandangan sama dengan kita, lalu teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi anak-anak itu memiliki pandangan tersendiri Bapak Ibu, tidak kita paksakan untuk sama dengan kita. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak-anak berperilaku baik maupun buruk itu pasti ada tujuannya. Yang stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, termasuk anak-anak didik itu tadi, guru mengontrol siswa. Ternyata pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi anak itu meskipun kita kontrol, tapi dia yang punya andil penuh terhadap dirinya. Apa dia mau mengikuti perintah dari guru atau dia tidak ingin mengikuti perintah dari guru, itu terserah anak itu, dia yang memiliki kontrol akan dirinya sendiri. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Misalnya dibujuk, ayo mas mbak, belajar yang baik, ayo ditulis dikerjakan. Masih tidak mau, masih bermain-main. Ayo, nek nggak dikeras, tidak mau. Saya juga seperti itu Bapak Ibu, nek sudah dibujuk tidak mau, kita keras. Ternyata yang betul itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kamu mau belajar di sini atau bersama teman-temanmu? Kadang mungkin mereka tidak mau belajar itu kesulitan. Nah, kalau sama teman-temannya ada namanya tutor sebaya atau diskusi kelompok seperti itu. Lalu ada model berpikir menang kalah. Menang kalah pada teori kontrol diubah menjadi model berpikir menang-menang. Jadi semuanya itu pemenang. Next. Nah, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, indisipliner. Berarti kita tidak disiplin. Kalau disiplin itu harus sesuai dengan aturan, okay? Itu membuat tidak nyaman. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman.
Jadi kita bangun motivasi Bapak Ibu, motivasi intrinsik dari dalam diri. Kalau ekstrinsik kan dari luar, misalnya melaksanakan sesuatu karena takut dihukum, atau saya tak presentasi di depan biar mendapat pujian dari Bapak Ibu. Nah, ketika kita tidak memberikan pujian, berarti dia tidak bersemangat untuk maju ke depan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, jadi terbangun dalam dirinya Bapak Ibu. Nah, ketika mereka kan sudah memiliki kontrol terhadap diri dan memiliki motivasi intrinsik, tentu saja gangguan-gangguan dari luar bisa mereka singkirkan, bisa mereka minimalisir. Nah, kita tanamkan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai baik dalam hidup. Jadi ketika sudah ditanamkan, mereka sudah mendapatkan motivasi intrinsik, jadi mereka menjadi pribadi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Next. Nah, ini nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai yang kita sepakati bersama, yang terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi semua agama, semua suku, bangsa dan bahasa maupun latar belakangnya itu memiliki nilai kebajikan yang sama satu sama lainnya Bapak Ibu. Nah, contoh-contoh nilai kebajikan pada institusi SMP Krikil Pak 1 ataupun kelas kita organisasi, yang pertama sering kita lakukan yaitu profil pelajar Pancasila, terdapat 6. Mandiri, kreatif, dan bernalar. Kita harapkan profil itu terdapat pada anak didik kita ketika kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhannya. Lalu ada IBO Primary Years Program atau PYP, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, hampir sama dengan profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu secara garis besarnya. Lalu keterampilan hidup atau life skill. Nah, keterampilan hidup ini ketika kita terapkan baik di kelas, di sekolah, atau bahkan pada bermasyarakat itu sangat dibutuhkan sekali Bapak Ibu, di mana kita dapat dipercaya, otomatis orang lain pun juga akan percaya dengan kita. Lalu lurus hati atau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif, tidak korupsi dan lain-lain, kan orang akan lebih percaya kepada kita. Menjadi pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita untuk orang lain. Next. Nah, ini Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu memiliki kebutuhan ya Bapak Ibu. Ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Nah, ini ada kebutuhan dasar. Jadi setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dasar ini Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Next. Nah, ini kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Biasanya kita bertahan hidup dengan apa Bapak Ibu? Makan, minum. Lalu kasih sayang dan rasa diterima. Kita memiliki kasih sayang dan rasa diterima. Lalu penguasaan. Lalu kebebasan dan kesenangan. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia.
Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi perilaku manusia yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan motif ekstrinsik karena ada hukuman, jadi mereka disiplin. Mereka mau mengerjakan tugas, mau mengikuti arahan dari guru karena takut dihukum. Nanti nek kamu ndak belajar dengan baik, nanti kamu di luar. Nah, mereka takut nanti saya di luar jadi malu. Akhirnya mereka mengikuti. Nah, itu termasuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri hanya ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik karena ada imbalannya. Kalau tadi takut dihukum, yang sekarang dia melakukan karena ada imbalannya. Lalu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi di dalam dirinya dia sadar, saya harus menjadi manusia yang baik, murid yang baik dengan belajar dengan giat dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Nah, jadi dia memiliki kontrol diri untuk melakukan nilai-nilai kebajikan tadi. Next. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Bapak Ibu, di sini ada hukuman dan penghargaan yang sudah kita bahas tadi. Nah, di mana hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Dia hanya menerima hukuman. Lalu pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Jadi tidak ada kesepakatan, tidak ada pengarahan. Tiba-tiba dihukum. Kamu salah, kamu saya hukum. Nah, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Psikis itu seperti kita mengucapkan kalimat yang menyakiti hati peserta didik, atau sekarang itu isu mental health gitu loh Bu. Jadi kesehatan mental. Lalu murid dan anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Hukuman itu rasanya menyakitkan, tidak nyaman, membuat murid merasa takut, memaksa murid, dan murid menyembunyikan kesalahan. Saya takut dihukum, saya tidak mau mengaku karena takut hukuman. Lalu murid menjadi rendah diri karena dihukum, jadi dia merasa berarti saya tidak pantas menjadi murid yang baik karena saya sudah mendapatkan hukuman dari guru. Nah, yang penghargaan adalah suatu bentuk penghargaan atau imbalan balas jasa yang diberikan kepada seseorang atau kelompok karena telah berperilaku baik, melakukan suatu keunggulan atau prestasi, memberikan suatu sumbangsih, atau berhasil melaksanakan tugas yang diberikan sesuai target yang diterapkan. Penghargaan ini tidak efektif karena kalau tidak kita beri penghargaan, maka dia akan kembali seperti semula, merusak hubungan. Yang satu diberi penghargaan, yang lainnya tidak diberi penghargaan, jadi iri-irinan. Lalu mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, dan merampas hak menghargai dirinya. Next. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Karena tadi kan kita bahas gagal untuk mendisiplinkan, membentuk motivasi intrinsik dari siswa dengan hukuman dan penghargaan. Di sini ada konsekuensi dan restitusi. Saya yakin kita semua sudah melaksanakannya pada murid-murid kita di kelas ya Bapak Ibu. Nah, konsekuensi ini sudah terencana, sudah disepakati, dan sudah dibahas dan disetujui antara guru dan murid.
Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahuinya sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila mereka melakukan pelanggaran. Konsekuensi ini membuat murid menghormati peraturan yang ada karena dia tahu peraturannya kan sudah ada. Jadi ketika mereka melanggar maka mereka akan menerima konsekuensinya. Lalu perlu monitoring berkelanjutan dan ada stimulus dan respon. Selanjutnya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, karakter yang lebih baik. Nah, dengan adanya restitusi ini murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Mereka menyelesaikan masalahnya. Misalnya mereka melanggar peraturan, kita lakukan diskusi, apakah kamu melanggar peraturan, bagaimana konsekuensinya, lalu pasti memiliki tujuan mengapa melakukan pelanggaran tersebut. Kita tanya itu dengan restitusi. Jadi murid bertanggung jawab atas perilaku yang sudah mereka lakukan. Lalu fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Ketika mereka sudah mengetahui pemecahan masalahnya tersebut, otomatis ketika keadaan itu datang lagi, mereka akan sudah tahu, oh berarti saya harus seperti ini. Misalkan terlambat ke sekolah nih Bapak Ibu. Ditanya, kenapa terlambat sekolah? Bergadang Bu, main HP. Kamu tahu kalau itu melanggar keyakinan kelas kita? Iya Bapak, iya Ibu. Nah, terus bagaimana solusinya? Solusinya saya harus bangun pagi supaya tidak terlambat. Saya mengurangi intensitas bermain HP di malam hari. Nah, mereka kan sudah tahu solusinya tersebut. Jadi ketika mereka bermain HP tidak terlalu larut malam dan besoknya bisa mempersiapkan diri untuk ke sekolah. Lalu murid menghormati dirinya dan orang lain dan merupakan teori kontrol dirinya yang memegang kontrol atas dirinya sendiri. Next, konsep disiplin pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Mereka bisa kembali menjadi kelompok yang dengan karakter lebih kuat. Tadi sudah kita jelaskan di depan ya Bapak Ibu. Lalu ciri-ciri restitusinya bukan menebus kesalahan, namun mereka belajar dari kesalahan. Lalu memperbaiki hubungan dan ada tawaran, bukan paksaan. Apakah kamu bisa melakukannya? Besok jangan diulangi lagi ya. Kita tawarkan pada mereka. Lalu menuntun anak untuk melihat ke dalam diri. Menurut kamu, apakah itu sudah perilaku yang baik? Nah, mereka melihat pada dirinya mereka. Lalu fokus pada karakter, bukan tindakannya. Karakter yang mau kita bentuk. Mereka jujur mengakui kesalahan itu sudah karakter yang baik Bapak Ibu. Oke? Lalu menguatkan dan fokus pada solusi. Kita cari solusi bersama-sama dengan murid juga. Next. Nah, contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Perbedaannya nih Bapak Ibu dari ketika kita memberikan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yang pertama, guru menghukum siswa dengan berdiri di kelas selama 10 menit. Lalu yang kedua, guru marah dan murid menjadi takut. Itu hukuman. Yang pada saat kita berikan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Lalu guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi sebelum kita memberikan PR, kita sudah menyepakati dulu. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, besok ditumpuk apa yang akan dilakukan. Nah, kita berikan kesepakatan pada siswa dan murid. Lalu restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas. Kan tadi kita sudah melaksanakan keyakinan kelas, kita sepakati dengan murid-murid.
dan membantu siswa dalam menyelesaikan masalahnya. Biasanya kan kita tanyakan di Bapak Ibu biasanya, kenapa tidak dikerjakan? Lupa. Terus bagaimana biar tidak lupa? Ingat-ingat. Atau pulang sekolah langsung dikerjakan agar meminimalisir lupa. Jadi kita tanyakan solusinya pada mereka. Lalu guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Next. Selanjutnya 5 posisi kontrol restitusi. Nah, ini posisi kontrol dari restitusi ada yang namanya penghukum, pembuat rasa bersalah, yaitu sebagai teman, sebagai penantau, dan sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya siswa kita tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, ketika kita menjadi penghukum ya Bapak Ibu, kita suruh mereka untuk mematuhi aturan yang sudah berlaku. Lalu berdiri di depan barisan agar terlihat mereka tidak memakai atribut lengkap. Nah, ini kita sebagai penghukum posisinya. Mereka mendapat hukuman karena tidak atributnya tidak lengkap, akhirnya disuruh di depan barisan. Lalu pembuat rasa bersalah. Kita mengucapkan kalimat atau berbicara dengan murid itu agar mereka tahu kesalahannya. Jadi kita buat rasa bersalah, yaitu dengan mengucapkan berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu kok lupa terus. Ibu kecewa sama kamu. Kenapa atributnya tidak lengkap saat upacara? Otomatis dia akan merasa bersalah. Ya, aku telah mengecewakan ibu guruku. Lalu sebagai teman kita ajak peserta didik kita ketika mereka melakukan kesalahan, ayo yang tertib ya, buat gurumu bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Besok jangan diulangi lagi. Tentu saja kita sudah melaksanakan posisi kontrol ini setiap hari ya Bapak Ibu pada murid-murid kita. Nah, lalu menjadi manajer. Kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Bagaimana konsekuensinya ketika kamu tidak menggunakan atribut lengkap? Selanjutnya sebagai pemantau. Pemantau, apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu ini? Jadi kita pantau, dia sudah tahu apa belum kesalahannya. Biasanya anak-anak kan sudah mengaku, sudah merasa ya Bapak Ibu. Nah, itu kita pantau apakah besok dilakukan lagi atau besok akan memperbaiki kesalahannya. Nah, ini contoh penerapannya ya Bapak Ibu. Tadi siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Next. Nah, untuk lebih merefresh ingatan kita nih Bapak Ibu. Posisi kontrol apa ini ya Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu nak. Kecewa. G, sebagai posisi membuat rasa bersalah kepada anak didik kita, mengungkapkan kekecewaan. Lalu apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kita sebagai posisi manajer. Next. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Kita mengajak, kita sebagai posisi teman dari peserta didik. Lalu kamu tidak mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Jadi kita menghukum. Nah, ini keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Sebelumnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang
tentang penggunaan helm saat mengendarai motor, Bapak Ibu, agar aman, agar selamat, agar tidak ditilang polisi. Nah, peraturan, ketika kita melanggar peraturan, maka kita akan mendapatkan sanksi. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu, ini saya bercerita pengalaman saya. Saya amati bukan pada peserta didik, Mas. Ada mertua saya, Bapak Ibu. Mertua kakung laki-laki. Dulu saya waktu pertama kali menikah nih, Bapak Ibu. Saya ya kagum juga. Naik motor mau jauh atau dekat selalu pakai helm. Padahal kan tidak ada polisi. Polisi jauh di Pati. Saya kira Mbah Kakung mau ke Pati karena pakai helm. Ternyata itu sudah terbentuk motivasi intrinsik dalam dirinya. Meskipun dekat, dia tetap pakai helm karena dia melindungi diri, keselamatan dirinya agar aman. Dan pernah saya tanyakan, kenapa Mbak kok pakai helm terus? Biar adem, biar tidak terkena debu. Nah, itu kan mau ada polisi atau tidak, ketika dia mengendarai motor pasti pakai helm. Nah, itu sudah terbentuk motivasi dalam dirinya. Dia yang mempunyai kontrol. Jadi bukan ada Pak Polisi, jadi Pak Polisi mengontrol saya pakai helm tilangan. Padahal ya memang saya sendiri Bapak Ibu kalau pakai helm terus kan kadang pusing. Apalagi dulu waktu pertama kali saya di sini kan saya laju. Malah jauh sekali dari Telogomulyo ke sini, berangkat pagi hari seperti itu. Padahal belum ada Pak Polisi, ya kepengen tak copot helm saya tapi kok dingin. Ya akhirnya saya pakai sampai ke sini. Nah, ternyata mertua laki-laki saya memberikan contoh nyata yang baik bahwa peraturan itu dibuat memang untuk dipatuhi, tapi diri kita yang seharusnya memiliki motivasi untuk memahami kenapa peraturan itu dibuat. Nah, kenapa kita melakukan keyakinan kelas? Karena kan tadi kita sudah membahas dan kita tahu sama-sama kalau peraturan itu dibuat untuk menertibkan. Kalau tidak dilakukan pasti ada sanksinya, hukumannya. Nah, kalau keyakinan kelas, kita tanyakan kepada anak-anak, keyakinan kelas kita apa? Jadi positif-positif saja, Bu. Membuat keyakinan yang positif, misalkan menghargai sesama orang lain. Jadi ketika teman mereka mengungkapkan pendapatnya, mereka menghargai dengan cara mendengarkan dengan saksama. Begitupun sebaliknya, guru juga menghargai dengan mendengarkan dengan saksama. Dan ketika guru menjelaskan atau mengungkapkan pendapat juga berbicara di depan kelas, otomatis mereka juga akan menghormati juga. Nah, kita buat kesepakatan kelas itu tadi. Jadi kita sama-sama memiliki keyakinan. Next. Nah, ini kegiatan membuat keyakinan kelas 5 Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu baiknya kita ingatkan selalu di awal pembelajaran. Kalau zaman dulu saya waktu kuliah itu namanya kontrak kuliah. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kan kita melakukan tata tertib lah. Kalau kita tata tertib ya Bapak Ibu, ditempelkan di kelas gitu ya Bapak Ibu. Nah, ternyata kita juga harus mengingatkan. Setiap hari kita ingatkan kepada siswa. Jadi ketika mereka melakukan atau melanggar keyakinan yang sudah kita buat, mereka langsung ingat, oh iya, tidak boleh. Gitu ya Bapak Ibu. Cara saya yaitu dengan mendiskusikan peraturannya. Misalnya pada pagi hari datang, ya, anak-anak sudah berdoa, sudah bernyanyi bersama, melakukan literasi, kita tanyakan, masih ingat keyakinan kelas kita kemarin anak-anak? Ya Bu. Lalu mereka menyebutkan satu-satu. Mereka menuliskan keyakinannya sendiri-sendiri Bapak Ibu. Nanti mereka membacanya di depan kelas. Nah, untuk itu coba kita
kan ya Bapak Ibu, kemarin kan sudah download Jamboard. Nah, sudah kita diajari oleh Bapak pengawas kita tentang penggunaan Jamboard. Itu sama dengan membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi kita menuliskan pada sticky note. Nah, ini nanti mereka menempelkan keyakinan di kelas. Sebagai contohnya, kita buat keyakinan kelas diseminasi hari ini ya Bapak Ibu. Dicoba ya. Saya kirim linknya di grup ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu sudah ada yang keluar. Ini yang keluar. Mulai tanda. Oke, sebentar. Insert sticky note. Nah, ini terus. Sudah. Anu aja Bu. Jamboard keluar. Jamboard is going over on October 1. Sama tahun depan. Sudah dikirim Bu. Nah, ini Pak. Keluarga kayak itu lagi Mbak. Saya sebelah. Wah, apa ya? Di enter. Terus ini Mbak, kayak ini. Dicentang atas. Nah, itu sudah keluar belum? Apa keliru? Pengakuan. Aku salah banget. Pengen aku. Ini kompon aku ini kok Mbak. Nah, nggih. Aku. Jambornya bukan Mbak Bok, terus mana? Oke, terus ditulis. Suari. Tapi kalau ini pun Mbak. Siapa ini? Saya Dikasih tulisan kamu yang ambil. Udah tak kasih. Itu dia itu bisa buat ini. Itu kan. Aku balik. Ini Kami balik bisa beda pakai ini dengan kayak ini. Di janting ini apa itu Mbak? Terus nah itu nggak apa-apa kita bisa. Nah, ini sudah. Ini sudah tambah. Namanya nanti di. Nah, ini sudah masuk Bu Yanti. Nah, ditempelkan dia, ditulisin nama Bu biar terlihat Bu. Terus tendang. Kok Bu harus masuk? Benar.
yang keluar baru. Oh ini loh Bu. Ini kan udah dikasih nama biar terlihat. Nah, dikasih nama Bu Rini. Sticky note. Oke. Sapon? Oh nanti saya bisa nggak apa-apa. Sudah keluar Pak. Oh sudah Pak, paling atas Pak. Surat teman semua guru. Kembali apa? Ditambah lagi boleh Bu. Iki loh. Oke. Ya. Terus Diketik. wes tak ketik. Bon. Nah. Barang lagi Pak. Bon. Ya. Ada. Tak jone terus iki emang jone Mungkin sinyal Bu. Ini yang sudah masuk ada Bu Suharni, Pak Suratman, Bu Rini. Tadi Bu Yanti sudah masuk ya Bu? bon kok ilang aku yo garo. Dicentang. Apa ini mungkin sinyalnya saya? Oh ini Bu. Oh tertutup di sini loh. Geng. Oma. Aku ilang. Nah ini Bapak Ibu terlihat tulisannya. Saya besarkan ya. Masuk pisahan kok ya. Mungkin Pak ini belum ya? Nggih. Mana buka ikan, Mbak? Nggih coba diklik Mak. Biru. Lagi mawon. Biru, Mbak, ditutup. Ya, centang. Nggih. Centang itu. Ya. Balik nih, Mbak, tutup. Enggak. Ini yang Iya, Mbak. ada. Oh, ampun ya Bapak Ibu. Belum. Masih. Bukan. Oh ini sudah. Oke. Ya sudah masuk berarti. Malah apa nih? Ini tuh salah. Itu dihapus. Nah ini Bapak Ibu, ini contoh kita membuat kesepakatan kelas nih Bapak Ibu. Oke, sampun. Nah ini adalah kesepakatan kita bersama. Jadi kita tawarkan kepada audiens, pada teman-teman rekan-rekan yang lain ya. Jadi tidak kita yang menuliskan, ini harus di
bersama. Jadi kita minta pendapat dari teman-teman, lalu kita sepakati secara bersama-sama. Bisa dibacakan satu-satu ya Bapak Ibu. Nanti kita sepakati bersama. Misalkan berani mengungkapkan pendapat. Apakah kita sepakati bersama? Ya. Ye. Lalu menerima pendapat orang lain. Apakah sepakat? Sepakat. Lalu menjaga tata tertib. Sepakat. Menghargai sesama teman. Sepakat. Tidak memotong pembicaraan orang lain atau teman jika ada yang sedang berpendapat. Setuju. Nah, Bapak Ibu, untuk kesepakatan kelas itu kita sebaiknya menggunakan kalimat positif. Jadi, bukan salah tapi kurang tepat. Nah, kita berikan kalimat positif. Jadi ini sama dengan menerima pendapat orang lain dan juga masuk menghargai sesama teman. Nah, seperti itu contohnya ya Bapak Ibu. Oke. Next. Nah, sudah bisa ya Bapak Ibu? Nanti kita akan mulai terapkan pada kelas kita. Setiap hari sudah kita terapkan sebenarnya, tapi lebih kita tingkatkan intensitasnya, ya, frekuensi dan intensitasnya itu tadi. Next. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, tadi kita sudah bersama-sama membuat keyakinan kelas. Lebih abstrak dari peraturan, jadi bisa berubah-ubah, disepakati bersama, boleh berubah setiap hari, ditanyakan dulu ke anak didiknya, ke teman-temannya. Lalu berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif. Nah, tadi penggunaan kata negatif kita hilangkan, jadi positif saja. Lalu sedikit saja agar mudah diingat, tidak terlalu panjang kalimatnya. Sesuai dengan sekolah agar mudah diterapkan di kondisi kelas masing-masing dan semua warga kelas dilibatkan, warga kelas maupun sekolah dilibatkan. Next. Nah, ini segitiga restitusi. Yang namanya segitiga pasti ada 3 sisi ya Bapak Ibu. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada sisi-sisinya Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi yang pertama validasi tindakan yang salah. Ketika murid melaksanakan perilaku yang salah, kita validasi dulu tindakannya. Lalu menanyakan keyakinan yang sudah dibuat pada anak didik kita, lalu menstabilkan identitas. Next. Tahapan segitiga restitusi, karena segitiga pasti ada 3 tahapan. Yang pertama tadi kan menstabilkan identitas. Tahapan validasi yaitu tahapan yang tindakan yang salah dilakukan dengan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan kita dengan murid. Lalu menanyakan keyakinan. Pada saat ini murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Lalu yang terakhir yaitu menstabilkan identitas. Dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal menjadi ke identitas sukses. Next. Nah, ini menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Next. Ini memvalidasi tindakan yang salah. Mohon maaf Bapak Ibu, ternyata slide-nya terbalik, saya membuatnya. Yang pertama itu validasi tindakan yang salah.
Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, ini kalimat-kalimat yang biasanya kita utarakan. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu tidak mengerjakan PR. Karena lupa. Nah, mengapa kamu bisa melakukan hal itu? Kepadahal kan kamu bisa. Terus kamu patut bangga karena melindungi sesuatu yang penting bagimu. Biasanya ini anak-anak yang dipinjam barangnya, tapi ternyata dihilangkan, akhirnya marah. Nah, kita validasi dulu perasaannya. Iya, memang saya Bu Lina juga akan marah juga kalau meminjamkan barang tapi malah dihilangkan. Tapi Bu Lina apresiasi, kamu tidak memukul, hanya marah-marah saja. Itu memvalidasi tindakannya, berarti dia berarti perasaan marah saya, kecewa saya ini diterima oleh guru saya. Tapi nanti kita luruskan, kita giring ke kegiatan yang positif. Next. Nah, ini menanyakan keyakinan. Tadi kan sudah divalidasi tindakannya. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Menghargai sesama teman. Jadi ketika barangmu dipinjam tidak kembali, kamu harus menghargai. Mungkin dia lupa menaruhnya. Nah, itu nanti kita tanyakan kepada peserta didik kita. Balik sana. Terima kasih. Menstabilkan identitas. Oke. Tadi kan sudah ada 2 tahapan, yang terakhir ini. Nah, ketika sudah kita tanyakan, kita validasi, lalu kita tanyakan keyakinan, maka kita stabilkan identitasnya. Jangan sampai anak ini ke negatif terus. Jadi kita stabilkan menuju ke arah yang positif. Berbuat salah itu wajar, tapi kita harus memperbaikinya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga akan melakukan hal yang sama dan sebagainya. Nah, ini contoh penerapan segitiga diskusi yang pernah saya laksanakan ya Bapak Ibu. Nah, itu kasusnya itu meminjam pensil dan barang. Nah, ini Vanessa terlihat marah dan kesal karena pensil yang dipinjamkannya itu dihilangkan oleh temannya Bapak Ibu. Vanessa menggebrak-gebrak meja ya Bapak Ibu. Nah, ini penerapan segitiga restitusi yang dilaksanakan ya Bapak Ibu. Jadi anak tadi yang melakukan perbuatan itu kita diskusi, sharing. Bukan kita marahi atau kita beri hukuman, tapi kita tanyakan dulu, divalidasi perasaannya itu tadi. Dia merasa kecewa karena pensilnya dihilangkan temannya padahal niat baiknya untuk meminjamkan. Lalu kita validasi, ya Bu Lina tahu kamu merasa kecewa. Lalu selanjutnya tahap kedua, kita apresiasi juga Bu Lina, tahu kamu marah, kamu hanya menggebrak mejanya saja, tidak melakukan hal yang lebih atau memukul ya Bapak Ibu, akhirnya nanti malah bertengkar satu sama lainnya. Dan yang terakhir, kita tanyakan dulu keyakinan kelasnya, apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan yang kita buat. Tidak, karena tidak melakukan menghargai sesama teman itu tadi. Dan yang terakhir, membuat solusi bagaimana agar kamu tidak melanggar keyakinan kelasnya dengan lebih bersabar, menghargai temannya agar ketika pensilnya hilang
diminta baik-baik atau disuruh mengganti, tidak menggebrak meja seperti itu. Next. Nah, yang ini penerapan segitiga restitusi ketika ada peserta didik yang mengantuk di kelas atau sering terlambat ketika masuk sekolah. Next. Nah, kita sama tahapannya ada 3, validasi perasaannya, tanyakan keyakinan kelasnya, lalu menstabilkan identitasnya. Nah, kita tanyakan kenapa bisa tidur di kelas, mengantuk di kelas, karena begadang tadi malam, bermain HP, lihat ketoprak. Nah, lalu keyakinan kelasnya apa? Harus tepat waktu, disiplin waktu. Nah, ketika itu kita tanyakan, berarti dia harus manajemen waktu, tidak larut malam ketika malam hari besoknya sekolah. Lalu menstabilkan identitasnya dengan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Seperti itu Bapak Ibu, saya yakin kita semua sudah menerapkan segitiga restitusi pada kelas kita masing-masing, pada peserta didik kita, atau bahkan anak-anak kita yang di rumah dengan pasangan dan yang lain-lain. Karena dengan segitiga restitusi ini kita harapkan karakter yang terbentuk itu menjadi ke arah positif lebih baik. Nah, sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan perhatian yang diberikan. Semoga kita semua bisa mendapatkan manfaatnya ya Bapak Ibu. Dan mohon maaf apabila ada perkataan ataupun perbuatan saya yang kurang sesuai dan tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Nikmatul Rosi Rusman atas pemaparannya yang disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk acara selanjutnya yaitu acara keempat, penguatan untuk diseminasi budaya positif oleh Bapak Kepala Sekolah SDN Kelopak 01 yang akan disampaikan oleh Bapak Suratman SPD SD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada ibu-ibu guru SD Kelopak 01 yang saya banggakan. Kita telah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif dari awal sampai akhir, dan akhirnya kita mendapat istilahnya tambahan wawasan ya dari Bu Rina, sehingga mudah-mudahan kita bisa menerapkan hal tersebut di kelas kita masing-masing, di mana di situ terjadi transformasi, yaitu dari tata tertib ke keyakinan kelas, atau mungkin sama dengan kesepakatan Bu ya. Iya. Jadi kalau tata tertib itu mengarah ke hukuman atau sanksi, tetapi kalau kesepakatan itu sudah tidak halnya itu ya. Jadi inilah yang namanya kurikulum merdeka. Jadi perubahan itu adalah sesuatu hal yang abadi bagi kita. Jadi kita sekarang sudah mendapat wawasan yang terbaik. Semoga bisa meningkatkan kinerja dan meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di SD Kelopak 01 ini nanti. Amin Allahumma amin. Sekian dari saya, dan saya mohon diterapkan dengan sebaik-baiknya. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kami ucapkan terima kasih atas penguatan untuk diseminasi budaya positif yang disampaikan. Demikian acara demi acara telah kita lalui bersama-sama dengan baik dan lancar. Sebelum kita akhiri acara ini sebagai ucapan syukur atas sukses terselenggaranya acara ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan tutur kata, jika ada kesalahan sikap maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru sekalian. Terima kasih atas segala perhatian dan semoga dari acara ini kita semua mendapatkan hal-hal yang positif dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.